bisa ya, dengan wilayah negara yang kecil, banyak konflik, dan selalu dikucilkan oleh banyak negara, anehnya negara ini memiliki kekuatan militer yang cukup disegani di dunia. Bahkan dari yang awalnya 95% wilayahnya itu merupakan tanah gersang yang tidak bisa ditanami apa-apa untuk dimakan, sekarang memiliki kondisi ekonomi yang sangat maju. Bagaimana bisa hal itu bisa dilakukan? Dan sehebat apa sih militer dari negara ini? Wilayah ini bisa dikatakan wilayah paling kontroversial di Timur Tengah. Ya, negara ini bernama Israel. Pada masa awal deklarasinya tahun 1948, negara Israel mengalami kondisi porak-poranda dan tidak memiliki sumber daya apapun. Karena pada tahun pertama deklarasinya, mereka langsung dihajar ramai-ramai oleh negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Syria, Irak, Arab Saudi, Lebanon, dan Palestina. Bahkan dikatakan negara ini nyaris lenyap dari peta dunia akibat dari beberapa konflik yang dialaminya. Bayangkan saja, saat itu Israel tidak punya sumber daya apa-apa. 95% wilayahnya juga merupakan tanah gersang yang sulit ditanami sumber makanan. Mengenai sumber daya manusia, sebanyak 2/3 dari 1,1 juta dari penduduk Israel saat itu adalah imigran pengungsi korban Holocaust yang terlantar di kapal pengungsian karena tidak ada satupun negara lain yang mau menerimanya. Ironis bukan? Dengan kondisi awal yang penuh konflik hingga hancur porak-poranda itu, sampai-sampai dunia menganggap Israel akan segera punah atau wilayah ini akan bubar dan dianeksasi oleh negara sekitarnya. Tapi sungguh mengejutkan, Israel malah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling maju di kawasannya. PDB per kapita Israel menempati posisi ke-14 dunia, yaitu mencapai lebih dari 55.000 dolar AS per tahunnya. Indeks harapan hidup Israel juga sangatlah tinggi, yaitu mencapai 83,5 tahun. Artinya itu merupakan indikator dari keberhasilan, seperti aspek fasilitas kesehatan, serta keseimbangan gizi makanan. Terlepas dari kondisi wilayahnya yang gersang, Israel fokus melakukan riset industri pertanian. Dan di tahun 1950-an, terbukti industri pertaniannya mengalami kemajuan pesat dengan teknologi modern. Produktivitas pertanian mereka naik sampai 50%, bahkan mereka mengekspor teknologinya untuk negara lain. Sehingga yang awalnya 95% wilayahnya merupakan lahan gersang, sekarang berhasil menjadi salah satu yang terdepan dalam industri pertanian. Kemudian bicara mengenai militer Israel, sejak awal Israel berdiri sudah sering mengalami peperangan, sehingga hal ini menyadarkan mereka bahwa kunci kemenangan setiap peperangan adalah kekuatan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini membuat pemerintah Israel serius mengembangkan industri pertahanan. Tidak tanggung-tanggung, anggaran militernya pernah mencapai 30% dari PDB mereka pada tahun 1975. Benar-benar sangat besar sekali nih, jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar 0,8% saja dari PDB-nya. Dengan alokasi anggaran militer yang sangat besar, Israel mampu membeli berbagai jenis senjata canggih dari Amerika, termasuk jet tempur siluman F-35. Israel juga berhasil menciptakan sendiri berbagai senjata canggih, salah satunya adalah sistem pertahanan udara Iron Dome, yang diklaim menjadi salah satu sistem pertahanan udara terbaik dunia. Bayangkan saja, lebih dari 2.000 roket HIMARS yang diluncurkan ke wilayah Israel, tapi wilayah Israel masih tetap utuh karena berhasil dihadang oleh Iron Dome. Bayangkan kalau ribuan roket itu mengarah ke negara kita. Mau dihalau pakai apa coba? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lantas kenapa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel begitu sulit ditembus? Begini penjelasannya. Sistem pertahanan udara Iron Dome
bisa mencegat dan menghancurkan roket serta mortir jarak pendek sekitar 45 mil dari titik lokasi yang ada dalam pengawasan sistem ini sebelum roket musuh jatuh ke tanah. Sistem pertahanan udara canggih ini pertama kali beroperasi pada tahun 2011. Pada tanggal 23 bulan 9 2021, DPR Amerika Serikat menyetujui pendanaan sebesar 1 miliar US dollars atau sekitar 14 triliun rupiah untuk pengembangan sistem pertahanan rudal canggih Iron Dome. Iron Dome didukung dengan baterai pertahanan rudal. Baterai tersebut merupakan satu kelompok yang terdiri dari radar, pusat kendali, dan roket launcher. Perangkat ini dapat dimindahkan atau diletakkan di tempat tertentu sesuai kebutuhan. Setiap peluncur pada sistem ini dibekali dengan 20 misil pencegat yang canggih. Nilai dari sistem pertahanan udara ini tergolong mahal. Setiap baterainya mencapai 50 juta US dollars dan setiap misil penghancurnya sekitar 100 juta US dollars. Lantas, bagaimana sih cara kerja sistem pertahanan udara yang mahal ini? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apabila terdapat gempuran misil dari musuh, radar akan mendeteksi dan memberi informasi ke pusat kendali mengenai kecepatan dan arah lintasan misil tersebut. Kemudian pusat kendali akan memprediksi dengan cepat apakah misil itu akan mengenai wilayahnya atau tidak. Apabila sinyal mendeteksi bahwa misil itu sebagai ancaman, maka sebuah misil penghancur akan diluncurkan dari sistem Iron Dome untuk meledakkan misil musuh di udara. Bisa kalian lihat kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Menurut Theodor Postol, yang merupakan ahli fisika dan ahli rudal pertahanan, mengatakan,